warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pelanggaran etika PT Gunung Madu Plantar TS 2017. Sebelum itu, kami mengucapkan puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah tentang pelanggaran etika PT Gunung Madu Plantar TS 2017. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Skandal ini bermula dari laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk pada tahun 2016. Dalam laporan tersebut, perusahaan mengakui pendapatan sebesar lebih dari 700 miliar rupiah dari penjualan kafling siap bangun. Namun, transaksi tersebut ternyata fiktif, tidak ada bukti legal maupun ekonomi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya overstatement atau penggelembungan pendapatan dan laba. Jumlah kesalahan saji yang ditemukan bervariasi menurut sumber, berkisar antara 613 hingga 732 miliar rupiah. Kasus ini mencerminkan pelanggaran prinsip dasar akuntansi, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan. Tidak hanya itu, kasus ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan serta kegagalan audit eksternal dalam mendeteksi kesalahan materi. Dampaknya sangat luas, mulai dari sanksi regulator oleh OJK, penurunan kepercayaan investor, hingga kerugian ekonomi bagi pemegang saham. Berdasarkan latar belakang yang terjadi, kami merumuskan masalah. Yang pertama, apa permasalahan dalam kasus skandal PT Hansen International? Yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PT Hansen International. Lalu yang ketiga, bagaimana kronologi terjadinya kasus ini. Dan yang keempat, kapan peristiwa skandal PT Hansen International ini terjadi. Beranjak dari latar belakang yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama menjelaskan apa permasalahan dalam kasus skandal PT Hansen International, lalu yang kedua mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang ketiga menguraikan kronologi serta cara terjadinya kasus skandal PT Hansen International. Yang keempat, menentukan waktu atau periode terjadinya tindak pidana mulai dari awal pemeriksaan hingga proses hukum di pengadilan. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pembahasan kronologi. Kronologi kasus dimulai pada 14 Juli 2016 saat PT Hansen mencatat pendapatan dari penjualan kafling senilai lebih dari 700 miliar melalui perjanjian pengikatan jual beli. Namun, transaksi ini tidak diungkapkan secara memadai. Pada 31 Desember 2016, laporan keuangan disusun dengan metode akrual penuh yang ternyata melanggar PSA ke-44 karena tidak didukung bukti kontraktual. Di tanggal 29 Maret 2017, laporan keuangan itu diterbitkan dengan opini wajar tanpa modifikasian dari auditor. Baru pada tahun 2019, OJK mulai menyelidiki kejanggalan tersebut. Pada 31 Juli 2019, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, Direktur Utama Beni Joko Saputro, dan auditor eksternal. Kasus ini makin meluas ketika di akhir 2019 mencuat skandal gagal bayar Jiwasraya, di mana Beni Jokro kembali disebut sebagai salah satu tokoh utama. Akhirnya pada Januari 2020, ia ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Agustus 2020, PT Hansen resmi dinyatakan pilot. Januari 2020, tersangka Beni Jokro, Direktur Utama PT Hansen dalam kasus mega korupsi Jiwasraya,
12 Agustus 2020, PT Hanson dinyatakan pilot karena gagal melewati proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Oktober 2020, Beni Joko Saputro divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 6,8 triliun. Oktober 2020, Beni Joko Saputro dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 5,7 triliun. Selanjutnya, pihak yang terlibat. Pertama, PT Hanson International Tbk, perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Beni Joko Saputro, Direktur Utama PT Hanson dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan. Yang kedua, Adnan Tabrani, Direktur PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016, yang bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT. Yang ketiga, Shirley Jokom, auditor dari Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Kasus PT Hanson International Tbk melibatkan manipulasi laporan keuangan serta korupsi terkait Jiwasraya dan Asapri. Direktur Utama Beni Joko Saputro dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta dinyatakan membayar uang pengganti triliunan rupiah. Kasus PT Hanson International Tbk melibatkan manipulasi laporan keuangan serta korupsi terkait Jiwasraya dan Asapri. Direktur Utama Beni Joko Saputro dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, serta diwajibkan membayar uang pengganti triliunan rupiah. Akibat kasus ini, PT Hanson dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena gagal melunasi kewajiban utang. Aset perusahaan kemudian dikelola oleh kurator untuk membayar kreditur dan menyelesaikan kewajiban hukum. Sebagai upaya perbaikan, perusahaan menerapkan reformasi tata kelola atau GCG melalui audit forensik, pergantian manajemen, dan peningkatan transparansi keuangan. Selain itu, diperkuat kode etik, sistem pengawasan, dan pelaporan pelanggaran guna mencegah kasus serupa. Penyelesaian kasus PT Hanson ditempuh melalui 3 langkah utama. Yang pertama, penegakan hukum. Kedua, restrukturasi keuangan. Dan yang terakhir, pembenahan tata kelola perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik. Halo, perkenalkan nama aku Winda Thalia Mutirahia dengan NIM 3125011019. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT Hanson International. Kali ini kita akan membahas apa sih tahap-tahap ataupun kode etik yang akan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson. Yang pertama yaitu tidak transparan dan menyesatkan investor, di mana PT Hanson ini melakukan praktik penjualan kafling, yang dimana kafling ini adalah sebuah bidang tanah yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian yang akan dilakukan pembuatan seperti ruko, perumahan, atau proyek properti lainnya. Dan juga PT Hanson ini menarik dana dari masyarakat atau dari publik dengan secara tidak sesuai dengan aturan. Hal ini melanggar kode etik, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi terhadap publik. Kedua, menyalahgunakan kepercayaan publik, di mana PT Hanson ini melakukan penarikan dana terhadap publik melalui skema investasi yang tidak legal ataupun sah, dan tidak memberikan ataupun memberitahu apa yang menjadi dampak dan risikonya. Hal ini melanggar kode etik, tanggung jawab, dan juga amanah terhadap konsumen atau mengabaikan kepatuhan hukum, di mana mereka melakukan aktivitas yang tidak diberikan izin yang sah dan juga terlibat kasus korupsi. Hal ini melanggar kode etik, kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ada yang seharusnya ditaati ataupun diikuti. 4.
tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Investor mengalami kerugian yang besar akibat dari tindakan PT Hanson tersebut. Hal ini melanggar kode etik terhadap keadilan dan juga tanggung jawab sosial yang tidak dilakukan oleh PT Hanson tersebut. Kelima yaitu mengenai manipulasi dan penyimpangan keuangan, di mana adanya indikasi penggunaan dana yang tidak semestinya atau tidak sesuai dan juga laporan keuangan yang tidak akurat. Hal ini melanggar kode etik tentang integritas, kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan yang kelima yaitu manipulasi dan penyimpangan keuangan, di mana adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan dana dan juga ketidakakuratan mengenai laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Hanson International. Hal ini melanggar kode etika mengenai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas mengenai laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Hanson. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kronologis kasus kejadian, siapa saja yang terlibat pada kasus, dan juga pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi, kita masuk kepada bab terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Kasus PT Hanson International Tbk menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kepercayaan publik ketika prinsip etika profesi diabaikan, manipulasi laporan keuangan melalui pengakuan pendapatan fiktif, serta kegagalan auditor menjaga independensi telah menimbulkan salah saji material yang berdampak luas pada investor, pasar modal, dan citra profesi akuntansi. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pelanggaran etika bukan hanya persoalan teks akuntansi, melainkan juga kegagalan moral dalam menjaga integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama profesi keuangan. Dari berbagai penyelesaian dilakukan oleh OJK, auditor, dan lembaga hukum, dapat dipahami bahwa keadilan etis baru akan tercapai ketika seluruh pihak bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dan berkomitmen memperbaiki sistem. Kasus ini menjadi pembelajaran bahwa laporan keuangan bukan sekedar dokumen angka, melainkan representasi moral perusahaan terhadap masyarakat. Dengan demikian, penting bagi setiap praktisi akuntansi untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas agar profesi ini kembali dipandang sebagai profesi bermartabat dan dipercaya publik. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan juga kritik dan saran yang akan diberikan setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.